tadi kita masih akan konsentrasi berkaitan dengan financing. Yang menarik yang sudah disampaikan baik oleh mewakili perbankan dari Pak Hirwandi dan juga dari Bu Etika adalah pergeseran dari profil atau karakter dari Gen Z yang memang agak berbeda dari generasi-generasi sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi saya belum mendengar pendapat Pak Joko mewakili pengusaha properti melihat perubahan karakter ini bagaimana sih Pak dari pengusaha melihatnya? Apakah memang ini juga membuat para pengusaha mengubah bisnis modelnya juga begitu? Oke, Gen Z ini kan generasi yang terlahir dengan sebegitu rupa, sedemikian rupa akses informasi. Mereka di-drive sebuah informasi yang sangat masif dan kadang-kadang kapasiti mereka itu tidak dalam posisi memfilter. Beda dengan generasi kami ya. Kami ini untuk akses informasi aja dulu harus nyari koran. TV-nya hanya satu dan sebagainya. Sehingga pilihan-pilihannya itu kadang-kadang memang sudah pilihan karena ada terbatasnya. Nah, ketidakterbatasan atau sangat masifnya informasi itulah yang membuat Gen Z punya pemikiran, punya cara pandang, bahkan behavior hidup yang berbeda. Tadi sudah disinggung sama Ibu bahwa di sana ada budaya ya senang-senang lah, hedonis lah dan sebagainya. Tapi kalau saya melihatnya adalah bahwa ini hanya butuh sentuhan sebagai orang tua. Orang tua yang harus menyentuh. Nah, yang berperan sebagai orang tua ini adalah satu, pemerintah. Yang kedua, media massa yang harus berbicara bahwa kepentingan kita itu adalah bagaimana menjaga yang namanya bonus demografi ini menjadi sesuatu yang produktif, sesuatu yang bisa kita andalkan pada saatnya untuk memimpin negara ini. Apa itu? Harus mulai ada sosialisasi bagaimana adik-adik kita itu, anak-anak kita ini mampu memfilter informasi yang begitu masif. Bahkan Kemenko Info pun juga harus punya peran besar. Sehingga informasinya itu relatifly bisa difilter yang positif. Yang kedua, ini juga sudah pernah saya sampaikan kepada Kementerian Perumahan atau Kemen PUPR pada saat itu bahwa kita harus go to kampus. Karena apa? Mereka yang ada di kampus yang sudah mau lulus inilah yang harus diajak berbicara bahwa pentingnya yang namanya rumah, kalian dihasilkan dari kasih sayang di rumah, kalian pada saatnya juga harus berpikir adanya rumah karena dengan rumah itu bisa membangun sesuatu yang lebih produktif. Yang ketiga, ini juga harus ada sosialisasi kepada orang tua untuk mengkomunikasikan, menceritakan bahwa kebaikan rumah itu sudah menghasilkan adik-adik kita ini. Keberhasilan dari rumah itu sudah memberikan pendidikan yang baik buat adik-adik. Artinya sentuhan itu, sentuhan sosial, sentuhan paternalistik ini yang harus kita bisa dorong. Karena apa? Itu adalah masa depan kita. Dan saya meyakini mereka pada saatnya mampu memfilter untuk menjadi lebih baik. Oke, baik. Kita ke topik selanjutnya begitu ya, Pak Joko dan juga Pak Hirwandi dan Bu Etika. Mungkin untuk Pak Hirwandi terlebih dahulu. Kedepannya paling tidak dalam jangka waktu pendek mungkin di tahun 2024 dan tahun 2025. Kira-kira rencana apa yang akan dilakukan antara kerjasama dari BUMN dan juga swasta terkait dengan industri properti ini? Terutama kalau kita bicara dari segi pembiayaan atau financing. Kalau dari BTN sendiri seperti apa Pak? Baik, makasih. Tentu BTN dalam hal ini kerjasama dengan pihak swasta sudah kita jalin cukup lama ya, dan cukup banyak yang kita sudah support dengan developer-developer. Kebanyakan memang kita support itu adalah swasta, dan juga dengan Perumnas kita support mereka juga, dan juga kita support juga adalah BUMN karya, termasuk perusahaan-perusahaan di bawah BUMN karya yang bergerak di bidang properti gitu ya, untuk pembangunan baik itu di landed maupun di high rise building-nya. Nah, tentu di tahun 2024 sampai 2025 dan ke depan kita tetap support
tentunya dalam hal ini kita melihat arah pembangunan perumahan di mana masyarakat itu sukanya di mana. Ya, memang fenomenanya adalah di 5 sampai 10 tahun ke belakang itu ada fenomena orang lagi gandrung untuk apartemen. Sehingga developers pun itu membangun apartemen dengan cukup masif juga. Tapi akibatnya kalau kita lihat sekarang, ya, supply daripada unit-unit apartemen itu oversupply. Ya, akibatnya adalah itu juga cukup bermasalah juga dari sisi developersnya. Nah, saat ini lagi masif itu adalah perumahan-perumahan landed. Nah, kita support di situ baik dari sisi pembiayaan pembebasan lahannya, kemudian juga dari sisi konstruksi. Nah, kemudian juga di samping kepada dari sisi supply, BTN itu support juga dari sisi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Dalam hal ini adalah kepada para pegawai dari perusahaan swasta tersebut yang akan memiliki rumah. Nah, tentu kita akan berikan kemudahan-kemudahan kepada para pegawai tersebut, baik dalam bentuk KPR maupun dalam bentuk KPA. Okay. Nah, tadi saya mungkin menyambung penjelasan terkait dengan Gen Z dan juga kepada millennials. Kita tentu sesuaikan juga dengan strata penghasilannya dia. Kita berikan kemudahan. Misalnya skema daripada KPR yang kita berikan banyak pilihan. Pertama misalnya adalah mereka bisa memberi angsuran itu secara berjenjang atau graduate payment mortgage, sehingga itu memudahkan di awal itu rendah, kemudian berjenjang naik sesuai dengan peningkatan dari penghasilan milenial tersebut. Atau mereka akan pilih misalnya di 2 tahun pertama hanya bayar bunga, jadi pokok daripada kreditnya mungkin di tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya. Baik. Ini juga akan meringankan yang bersangkutan. Baik. Nah, kemudian kita juga dorong juga para milenial ini untuk lebih dekat ke kota. Ya, kita kerjasama dengan developers untuk pembangunan perumahan-perumahan baik itu landed maupun high rise yang dekat dengan stasiun ataupun terminal yang konsep TOD. Nah, ini juga memudahkan bagi para masyarakat untuk accessibility transportasi. Ya. Nah, itu kita juga dorong ke arah sana. Baik. Jadi tentu dalam hal ini Bank BTN akan support baik itu dari sisi developers maupun dari sisi masyarakatnya sendiri. Oke. Nah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kadang-kadang kita lupa, kita sibuk membahas masalah misalnya pembiayaan gitu ya. Tapi ada hal yang penting sebetulnya yang perlu mungkin kita angkat pada kesempatan lain, yaitu mengenai sisi supply. Ya. Ini sangat kompleks sebetulnya. Oke. Baik itu ketersediaan lahan, perizinan maupun dari sisi sertifikasi lahan. Oke. Ya.